Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Nah, bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Hari ini kamu akan bermain dengan menggunakan teknik berjalan. Perhatikan gambar ini baik-baik ya. Ini merupakan permainan oper kantongnya. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Kalian juga bisa bermain dengan teman-teman kalian di rumah. Ini adalah tim 1, sedangkan yang ini tim 2. Nah, setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Nah, ini dia kantong kacangnya. Diletakkan di atas kepala ya. Kemudian, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini ya. Jadi harus diberi jarak dan kalian harus berdiri berhadapan. Selanjutnya, setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan akan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Lalu, saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Kemudian, pemain pertama ini harus cepat berjalan menuju barisan ke belakangnya. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim yang ada di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian dengan cepat, ia lalu berjalan menuju ke belakang barisan. Nah, pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama ya. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Nah, tugas kalian di rumah, coba kalian tuliskan bagaimana perasaanmu saat bermain tersebut, lalu adakah perbedaan yang kamu temukan, dan bagaimana kamu menyikapinya. Kalian tuliskan ya dengan rapi di buku latihan kalian. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Berikut ini pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948.
Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Anak-anak berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif ya. Kita akan membuat peta pikiran seperti berikut ini. Jangan lupa tuliskan judulnya ya, Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Lalu kita jabarkan dalam beberapa pertanyaan, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Peristiwa apakah yang menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat? Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak? Karena peristiwa tersebut melibatkan mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Pertanyaan ketiga, siapa? Siapakah orang yang pertama mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi? Latif Hendraningrat dan Suhut adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimanakah terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapankah terjadinya pengibaran bendera merah putih pertama kali? Pengibaran bendera merah putih pertama kali yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pertanyaan terakhir, di mana? Di manakah pengibaran bendera merah putih pertama kali? Pengibaran bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, anak-anak, inilah peta pikiran terkait dengan peristiwa pengibaran sangsaka merah putih. Kalian bisa melengkapinya dan menuliskannya di buku latihan kalian masing-masing ya. Anak-anak, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak, dalam kegiatan apapun kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang, tugas kalian tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatanmu. Tulis juga manfaatnya ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.